Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ayat harian kita hari ini tertulis di dalam Wahyu pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan segera datang. Tetapi menyangkut hari, waktu kedatangannya, tidak ada yang mengetahui. Tetapi melalui nats hari ini, kita menemukan kepastian bahwa kedatangannya pasti akan datang. Sebagaimana kita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus melewati masa-masa perayaan Advent, ternyata di balik perayaan itu kita mempersiapkan hati kita dengan betul-betul. Bukan lagi konsep tentang jalan raya, tetapi menjadi konsep pembaharuan di mana hati kita menjadi sesuatu yang baru, bukan menjadi hati yang membatu, tetapi hati yang penuh dengan pengharapan, sukacita, pertobatan, dan perdamaian. Dan inilah yang menjadi bagian sukacita itu ketika kita sudah mendapati perayaan itu nantinya. Dalam pewahyuan yang disampaikan kepada Yohanes, segala sesuatu yang ditambahkan akan mendapatkan hukuman, dan sesuatu yang dikurangi dari apa yang disampaikan, maka namanya akan dihapuskan. Ini menjadi penegasan yang sangat mendalam. Ada hal yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Positifnya adalah jika seseorang memenangkan hidupnya dalam Yesus Kristus, yakni iman yang menyelamatkan itu, maka dia akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga nantinya. Tetapi barang siapa yang tidak memenangkan hidupnya, dia akan kehilangan namanya dari buku kehidupan. Mengapa konsekuensi itu menjadi tegas dan begitu berat? Karena ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, maka kita bukan lagi orang yang muluk-muluk, bukan lagi orang yang mempergunakan tipu muslihat, bukan lagi orang yang berkompromi dengan dunia ini, melainkan orang-orang yang bersikap tegas dalam segala pilihannya, karena adalah tanggung jawab dan konsekuensi dari segala sesuatunya itu. Kita harus memahami bahwa kedatangan Tuhan itu akan segera. Tetapi kita tidak membalut kedatangan itu dengan usaha, dengan pemikiran yang panik. Kita tidak dituntut untuk panik menghadapi dan menanti kedatangan Yesus Kristus. Tetapi kita dengan penuh dengan kesadaran dan penuh dengan pengharapan melakukan segala pekerjaan kita, bukan didasari kepanikan, tetapi kesadaran bahwa Tuhan akan datang segera pada waktunya nanti. Bayangkan jika saudara bekerja dengan penuh dengan kepanikan, memang saudara bisa menyelesaikan itu, tetapi hasilnya tidak maksimal. Ada istilah dulu yang terkenal ketika kami mengadakan atau sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi, istilah yang mengatakan SKS, yakni sistem kebut semalam. Memang tugas-tugas itu bisa dikerjakan dalam satu malam itu, tetapi hasilnya tidak maksimal. Itu adalah pekerjaan yang terlalu dipaksakan, padahal kita memiliki waktu yang begitu panjang untuk dapat menyelesaikannya. Saudaraku, hidup kita terbatas di dunia ini. Jangan ketika akan berakhir, ketika akan meninggalkan dunia ini, baru kita buru-buru bertobat. Seruan untuk pertobatan itu sudah dikumandangkan oleh Nabi Yesaya.
dan kemudian diulangi oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa itu penting? Karena kita harus memahami dengan betul dalam waktu kita yang singkat ini, kita tidak boleh lengah. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena jika kita tidak memperhatikan itu, kita hanya menjadi orang yang mengerjakan segala sesuatunya dengan serampangan, bukan menjadi pertanggungjawaban penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus akan segera datang. Ya, Dia akan datang segera. Dan pengertian itu bukanlah pengertian yang muluk-muluk. Penegasan tentang kedatangan Yesus Kristus, kita sudah tahu apa artinya. Jika dulu Tuhan Yesus lahir di kandang domba, kedatangannya begitu direndahkan oleh orang-orang. Tetapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita adalah orang yang rendah itu. Mengapa kita menjadi orang yang rendah? Karena orang yang melakukan dosa pada zaman sebelum Yesus Kristus belum datang ke dunia ini adalah orang yang berada di bawah kuasa dosa yang harus mengakhiri segala sesuatunya dalam kematian, dalam maut. Tetapi kini kita baru mengerti, ternyata lewat kesederhanaan itulah kita diangkat menjadi anak-anak Allah dalam konsep penebusan dan perdamaian itu. Supaya orang-orang yang ditebus itu mendapatkan ruang bahwa nantinya kita akan menjadi orang-orang yang menempati posisi tertinggi itu dalam surga kelak. Oleh karena itu saudaraku, bersyukurlah hari ini dan mari memenangkan hari ini dengan pertanggungjawaban penuh. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau memelihara hidup kami dan kami memahami lewat firman-Mu bahwa kedatangan anak-Mu akan segera tiba di dunia ini. Tuhan, tuntun kami supaya terus mempersiapkan hati kami dan memperbaharui diri kami lewat pertobatan kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, tetapi lewat waktu yang Tuhan beri kami penuh pertanggungjawaban dan rasa hormat, bukan rasa cemas, tetapi penuh pengharapan akan keselamatan kami. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.